Selamat pagi anak-anak. Ya, apa kabar hari ini? Wah, biasa ya hari ini, walaupun cuaca mendung tapi semangat kalian tetap menyala kan? Menyala ya. Oke, hari ini kita mulai masuk ke dalam pengetahuan dasar geografi. Materi kita di dalam pembelajaran geografi. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, agar pembelajaran kita ini berjalan dengan baik dan lancar, jadi langkah lebih baiknya kita meminta restu dari Tuhan Yang Maha Kuasa ataupun berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Dengan itu saya minta satu orang boleh memimpin untuk berdoa dulu. Silakan. Silakan. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada ini, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kita sudah selesai berdoa. Namun sebelum kita mulai, saya lupa tadi untuk ngecek siapa yang tidak masuk hari ini ya. Yang tidak masuk hari ini ada? Masuk semua ya? Masuk semua, oke. Saya tulis dulu untuk masuk semua. Bagus. Kehadiran 10A ini terhitung tertib ini. Jarang ada yang tidak masuk. Semua catatannya bersih. Mudah-mudahan semangat sekolah ini, semangat belajar ini dapat terjaga nanti dari awal sampai akhir semester, bahkan sampai nanti ketika kalian sudah di jenjang berikutnya ataupun di tingkatan berikutnya. Oke, sebentar. Nah, selanjutnya kita akan mulai masuk ke dalam pembelajaran kita, yakni yang tadi telah saya spill dikit, yakni pengetahuan dasar geografi, di mana di pelajaran kali ini kita punya tujuan pembelajaran kita di pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang konsep dasar. Jadi tujuan pembelajaran yang harus kita sampaikan atau harus kita pahami di pertemuan kali ini, yakni berkaitan dengan peserta didik. Nanti kalian diharapkan, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi dan mendeskripsikan konsep geografi. Apa itu konsep geografi? Nanti kita cari tahu bersama-sama. Ya, cari tahu bersama-sama. Spidolnya kurang jelas ya. Oh ya, ada ini cadangan. Boleh. Siapa yang mau mimpin nih? Tio, yo. Tio boleh mimpin? Silakan. Ya, silakan. Boleh di situ aja boleh. Atau mau ke depan sini? Ya, oke, sini aja. Oke. Hafal enggak ya? Ikuti saya ya, Tio ya. Ya, Pak. Kalau kau suka Gio tepuk tangan. Kalau kau suka Gio entak bumi. Kalau kau suka Gio, mari kita nyanyikan. Kalau kau suka Gio, tepuk tangan. Kita lanjut. Nah, kita lanjut untuk masuk ke dalam pembelajaran kita, di mana kita akan ngomong tentang konsep dasar geografi. Saya mau nanya kepada kalian nih. Kemarin pas masuk ke SMA 1 ini jalur apa? Zonasi. Ada jalur zonasi namanya, salah satu jalur untuk masuk SMA 1 kemarin. Nah, untuk masuk jalur zonasi itu apa yang kalian lakukan? Siapa yang berani nyampaikan? Apa, Bang? Mengukur jarak. Bagus, Bang. Mengukur jarak. Nah, kenapa Bapak pertanyaan seperti ini? Nanti apa hubungannya dengan materi kita gitu ya? Mengukur jarak. Untuk mengukur jarak kita harus tahu apa? Siapa yang mau jawab? Untuk mengukur jarak kita harus tahu apa? Apa? Tadi? Oke, tadi dibilangnya lokasi. Betulkah salah? Nah, nanti kita cari tahu apa hubungannya jarak dengan lokasi.
Nah, sekarang siapa yang mau berbagi? Kita melihat dulu apa sih jarak, apa lokasi tadi sudah disampaikan. Satu orang saya minta ke depan. Siapa yang bersedia? Siapa yang bersedia? Si siapa? Jose boleh ke depan? Sini Jose. Boleh. Sekarang coba Jose ke sana, ke dekat pintu. Jose dekat pintu sana. Oke. Saya di sini. Saya di sini ya. Pertanyaan saya kepada semuanya. Apakah saya dan Jose ada jarak? Ada. Kenapa ada jarak? Karena ada memiliki lokasi yang berbeda. Sekarang Jose ke sini. Oh, kalian lihat Jose aja udah senang kita kan. Oke, Jose sini depan saya. Mundur dikit. Op, jangan bergegar Jose. Tidak saya apa-apa ya. Oke, apakah sekarang ada jarak? Kenapa tidak ada jarak? Oke, karena lokasinya sama. Jarak itu akan tercipta kalau ada lokasi yang berbeda. Nah, itu yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, untuk mempelajari materi ini lebih dalam, maka kita akan membentuk kelompok. Ya, kita akan membentuk kelompok yang telah kita buat pada pertemuan sebelumnya. Jadi setelah ini kalian silakan duduk per kelompok yang telah dibuat tadi. Silakan duduk per kelompoknya. Nah. Silakan, saya berikan waktu untuk duduk berkelompok. Saya ingin mengetahui seberapa mampu kalian dalam, ataupun sudah berapa siap, ataupun apakah sudah pernah membaca materi tentang konsep dasar geografi ini dengan kita akan bermain. Karena sudah dibentuk secara kelompok, kita akan bersaing antar kelompok ini ceritanya. Ya, kita akan bersaing dengan kelompok. Boleh disiapkan HP kalian, Nanti kita akan bermain sebagai tim. Saya akan bukakan sebuah kuis yang terdiri dari kurang lebih 10 soal. Boleh ambil dulu HP-nya yang masih tertinggal di HP-nya di mejanya. Silakan diambil dulu. Kita akan mulai dengan kuisnya. Nah, kuis ini seru nih ya. Nanti antar kelompok akan saling bersaing melihat, karena yang mau kita lihat nih di sini adalah nilai gotong royong kalian. Seberapa mampu kalian bekerja sama sambil diskusi dan lain sebagainya. Untuk untuk menyelesaikan sebuah masalah ataupun sebuah persoalan. Oke, saya akan mulai putarkan ataupun membukakan kuisnya. Oke, kita mulai ya. 10 menit dari sekarang menunjukkan 9.08. Kita akan berhenti di kurang lebih 9.18. Kita mulai dari sekarang. Iya, kita mulai. Oke, udah selesai? Udah selesai. Oke, masih mimpin, hati-hati. Wah, oke, selalu diotok. Wah, pegang menyusul. Turun. Oke, 5 menit terakhir. Kelompok 2. Sepertinya tidak ada pegangan lagi. Pertanda ini sudah selesai. Maka saya akan akhiri permainannya dengan... Ya, udah selesai kan? Ada yang belum? Oke, segera selesaikan. Ya, karena kuota ya, lelet ya. Beres? Oke, udah beres. Oke, pemenang. Oh, ini pemenangnya nih. Pegang sak yang menang. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok pegang. Oke, artinya dia cukup menguasai. Nah, artinya mungkin tadi malam sudah belajar berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, coba diperhatikan apa yang telah kalian jawab tadi. Mungkin ada beberapa soal yang berkaitan dengan konsep geografi yang mungkin belum pernah kalian dengar, belum pernah kalian baca, dan wajar saja ketika hal itu belum membuat ada beberapa yang menjawabnya dengan salah, membuat pemahamannya belum sejauh itu. Nah, setelah ini kita akan gali lebih dalam untuk mengetahui apa itu konsep dasar geografi. Nah, konsep dasar geografi itu artinya hal yang masuk di dalam pokoknya geografi, yang akan lekat, yang tidak akan pernah lepas dari pelajaran geografi. Ada 10 konsep esensial geografi yang nanti juga akan diperjelas dengan video setelah ini.
di mana salah satunya itu ada lokasi, ada jarak, ada keterjangkauan, ada morfologi, ada aglomerasi, ada nilai guna, keterjangkauan, kemudian ada interaksi dan lain sebagainya, yang merupakan hal yang tidak akan lepas dari mata pelajaran geografi, dari pembahasan tentang geografi. Dan ini merupakan dasar dalam kita belajar geografi. Seperti yang tadi kita contohkan di awal, ketika kita ngomong lokasi, ketika saya Jose berdiri dengan titik yang sama, dengan lokasi yang sama, itu bicara tentang tempat. Karena kita bicara tentang peta, misalnya. Kita bicara tentang sebuah lokasi, bicara tentang sebuah letak. Nah, letak ataupun lokasi ini, kalau kita mau gali lebih dalam pun banyak perbedaan, banyak jenisnya lagi. Ada yang namanya lokasi absolut, ada yang namanya lokasi relatif, dan lain sebagainya, yang mana hal itu menjadi penting untuk kita ketahui. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan putarkan videonya ini, karena nanti setelah video ini diputar, saya akan berikan sebuah lembah kerja peserta didik di setiap kelompok. Akan saya tampilkan, saya berikan sebuah LKPD, namanya lembah kerja peserta didik, atau LKS, lembah kerja siswa, bisa juga. Di mana di sini ada anggota kelompok, nanti kalian boleh tulis anggota kelompoknya. Kemudian di sini tersedia kotak kosong. Setelah kalian mendengarkan video ini, kalian bisa menuliskan apa yang kalian ketahui tentang konsep ini. Kemudian di belakangnya itu ada gambar. Nah, gambar ini adalah gambar untuk memancing. Ceritakan apa yang kalian ketahui tentang konsep yang berkaitan dengan gambar ini. Ya, di bawah sebenarnya sudah ada clue, tinggal kalian melengkapi. Ada clue. Kemudian setelah kalian clue, kalian rembukkan, kalian diskusi apa yang ada, apa yang kalian ketahui tentang gambar tersebut. Tuangkan di dalam kolom ini, ya. Setelah dituangkan, setelah kalian tuliskan, nanti kalian akan presentasi secara bergantian. Bisa dipahami? Oke. Untuk mengerjakan LKPD ini, saya akan membantu kalian dengan memutarkan sebuah video untuk menambah penjelasan ataupun menambah wawasan terkait dengan konsep dasar geografi. Mari kita simak sama-sama. Konsep membantu geografi. Yang pertama kita bahas adalah konsep geografi. Konsep geografi digunakan untuk memahami fenomena-fenomena geosfer yang ada. Fenomena geosfer adalah fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Ada 10 konsep geografi. Ada konsep lokasi, jarak, keterjangkauan, morfologi, interaksi dan interdimensi, keterkaitan ruang, pola, aglomerasi, nilai guna, dan diferensiasi area. Untuk memahami fenomena geosfer ataupun fenomena geografi yang ada dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mengkajinya lewat beberapa konsep tadi. Oh, ada yang namanya lokasi, ada yang jarak, nilai guna, keterjangkauan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, saya akan menghadirkan masalah di dalam kalian nantinya. Masalahnya berupa tadi yang telah saya sampaikan di awal tadi, saya spill dikit. Ya, ini tentang gambar yang tampil di sini. Menurut kalian ini konsep apa? Sebenarnya sudah saya kasih clue untuk memancing kalian. Tinggal setelah itu kalian ceritakan dari gambar tersebut, kenapa gambar tersebut itu tampil seperti ini. Kemudian apa yang bisa kalian sampaikan? Ini termasuk konsep apa? Gambar misalnya, ini gambar ini termasuk konsep apa ini? Kalian tuliskan gambar yang telah ditunjukkan pada lembah kerja kami adalah termasuk konsep ini. Konsep ini adalah bla 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 bla. Silakan kalian deskripsikan dengan bahasa kalian yang kalian kuasai, yang kalian bisa. Kemudian setelah itu konsep ini terjadi karena apa-apa-apa. Kalau memang pengen lebih rinci, misalnya konsep ini kayak konsep tadi di lokasi dibaginya menjadi 2, lokasi absolut. Lokasi absolut di sini digambarkan dengan adanya apa. Nah, itu yang menjadi tugas kita ataupun tugas kalian untuk mencari mencari pemecahan masalahnya di sini sesuai dengan gambar. Dengan setiap kelompok itu berbeda-beda konsepnya. Kelompok 1 boleh. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Kelompok 2 mana? Kelompok 2 silakan diambil. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 4 boleh dioperkan. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 5. Kelompok 6. Kelompok 6. Kelompok 7. Silakan. Ya. Silakan, semua sudah mendapatkan lembah kerjanya. Boleh kalian gunakan perangkat smartphone kalian untuk mencari referensi yang ada. Silakan. Ini kelompok 7 dapat apa? Wah, pola ya. Wah, ketahuan ya. Nah, kenapa gambarnya seperti itu? Karena bicara tentang apa? Tentang panjang. Hah? Susunan. Susunan, betul. Ada susunan. Perhatikan deh. Yang gambar di atas ada 2 gambar kan yang disajikan kan?
ada satu ini melingkar, kemudian ini memanjang. Karena apa? Karena ini di pinggir lautan ataupun sungai. Kemudian di sini ada jalan. Lalu ini lihat deh pola jalannya melingkar. Dia mendekati gedung utama di sini kan. Dia jadi cenderung melingkar. Dan ini juga bisa terjadi kalau daerah itu berupa lereng pegunungan. Kalau pola pemukiman di lereng pegunungan dia misalnya gini. Jose ini Jose lagi nih. Saya ibaratkan ini deh. Ini gunung nih. Ini gunung. Mungkin orang tinggal di puncaknya. Mungkin orang tinggal di puncak. Kan tidak mungkin. Siapa yang mau tinggal di puncak yang dinginnya minta ampun itu kan? Kemudian bagaimana aksesnya dari atas ke bawah kan? Orang yang tinggal di mana sih? Dia akan melingkar. Betul, yang kau lingkarkan jarimu tuh. Orang akan tinggal di sekitar lerengnya. Kenapa? Satu, bertani lebih enak. Berkebun, nanam sayur dan lain sebagainya. Itu kan lebih enak di situ tuh. Tapi kalau coba bayangkan kalau dia tinggal di ujung puncak gunung itu kan batuan semua. Apa yang mau ditanamnya? Ya kan? Sip. Tuh kaitannya dengan pola. Kelompok 6. Udah dapat gambarnya? Gambar apa tadi? Menurut kalian konsep apa itu? Coba lihat deh. Kita lihat di gambarnya dulu. Lihat apa perbedaan dua gambar tersebut? Jalannya. Ini jalan, kondisi jalan. Kalau menurut kalian daerah yang maju yang mana? Atas atau bawah? Kenapa atas? Jalan. Kalau jalan bagus bagaimana? Cepat sampai tujuan. Artinya cepat, daerahnya akan cepat berkembang. Kalau orang mau bangun pasar di sini bisa enggak? Mau bangun mall di sini bisa enggak? Bisa. Kalau di sini bisa enggak bangun mall? Ada, bisa molin tapi untuk bangun jalannya dulu ya kan? Nah, itu artinya apa? Konsep keterjangkauan kan mudah atau tidaknya. Kalau gini mudah enggak nyampai tujuan? Kalau ini tidak. Kendaraan yang mau dipakai sama enggak? Beda. Ini tetap harus banyak kotak-kotak kan? Coba kalau bayangkan ban yang biasa standar amblas terus dia kan. Nah, ini aja mobilnya amblas nih, didorong lagi, bayangkan deh begitu perbandingannya. Jadi nanti kalian bisa tuangkan, oh konsep keterjangkauan adalah konsep apa, konsep yang bicara tentang mudah atau tidaknya suatu apa, misalnya kan mudah enggak atau tidak enggak. Nah, tinggal dicontohkan sesuai dengan gambar yang di atas yang ada ini saya. Ini gambar apa, Pak? Gambar apa coba? Ini enggak jelas ya. Ini perusahaan nih. Yang ini tuh Pak, kita jelasinnya pakai yang ini. Industri. Mantap nih. Artinya apa? Yang mau saya tekankan di sini. Aglomerasi itu kata kuncinya apa? Mengelompok kan. Ini kelompok perumahan nih, rusun nih. Ini perusahaan. Ini kelompok pemukiman kumuh nih. Ya kan? Karena ini kan sungai nih. Nah, kemudian ini kawasan perkotaan. Semua mengelompoknya di satu tempat. Jadi aglomerasi itu kan meninjau fenomena geografi untuk mengelompokkan aktivitas ataupun unsur geografi dengan jenis yang sama. Kalau kalian tadi simak videonya, ada namanya Kampung Ambon. Ditinjau dari apa? Sukunya. Kalau kita ngomong di Bengkayang nih, kalau kita ngomong Bengkayang, aglomerasi yang nampak tuh sebenarnya di daerah Paket. Paket itu kan apa? Orang Jawa kan? Daerah transmigrasi. Nah, iya kan, itu kan namanya aglomerasi juga. Tapi karena bukan itu kasusnya, yang ini diangkat, silakan kalian susun. Oh, aglomerasi, kata kuncinya kalian sebutkan dulu. Aglomerasi adalah konsep yang bercerita tentang bla 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 bla. Terserah kalian mau seperti apa. Kemudian setelah itu baru setelah kalian sampaikan konsep aglomerasi itu apa, baru kalian ambil deskripsikan tentang gambar ini. Oh, kami mendapatkan gambar di mana gambar ini bercerita tentang beberapa pengelompokan. Ya, ini ada kawasan ini yang mengelompok dengan hal yang sama ataupun fenomena yang sama. Silakan ya. Sip. Ya, sama-sama. Kelompok 7 udah siap? Ya. Kelompok mana yang sudah? Kelompok 2. Oke, boleh kelompok 2. Mau maju duluan sambil yang lain menyelesaikan. Mantap, kita tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Silakan. Ya, silakan. Boleh. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai konsep geografi yang diberikan, yaitu LKPD. Dari gambar tersebut, konsep geografinya adalah konsep geografi absolut, Ya. lokasi absolut. Ya. Konsep geografi tersebut termasuk ke dalam konsep lokasi absolut adalah letak suatu tempat yang dilihat secara astronomis. Boleh ditunjukkan dengan gambar yang tampil di depan? Boleh, gambarnya juga ada di depan. Yang ini. Ya. Karena konsep geografi absolut
secara astronomis berdasarkan garis lintang non bujur. Lokasi absolut bersifat tetap dan tidak dapat berpindah-pindah karena berpedoman pada garis astronomis bumi. Hal-hal yang perlu diketahui tentang lokasi absolut yaitu perhitungan garis lintang dimulai dari garis ekuator, sedangkan garis bujur dihitung dari garis meridian yang melalui kota Greenwich. Greenwich. Perbedaan letak astronomis dapat menyebabkan perbedaan iklim dan waktu. Contoh lokasi absolut Indonesia adalah ini. 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur, dan 141 derajat bujur timur. Iya. Serta terdapat juga konsep lokasi relatif. Lokasi relatif adalah posisi suatu tempat yang dapat dilihat dari tempat lain di sekitarnya, yaitu dalam kurung perbedaan sudut pandang. Yeah. Kan di sini terdapat benua Afrika, Pasifik, benua Australia dan Samudra Hindia. Yeah. Jadi jadi artinya kalau misalnya kelompok ini mau mengatakan Indonesia berbatasan dengan benua Asia, boleh? Boleh. Kalau misalnya kelompok lain berpendapat Indonesia berbatasan dengan benua Australia, boleh? Boleh. Itu maksudnya lokasi apa? Lokasi relatif, karena sesuai dengan sudut pandang yang berbeda. Oke. Ada tambahan lagi? Udah. Oke, kita tepuk tangan buat kelompok 2. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi apa yang telah disampaikan oleh kelompok 2 ya, kelompok 2 berkaitan dengan lokasi yang telah ditampilkan tadi di gambar di LKPD-nya tadi bukan presentasi tentang LKPD ya. LKPD itu lembar kerja peserta didik di mana di dalamnya terdapat gambar konsep geografi yang mana mereka dapat kelompok ini. Jadi seperti ini kasusnya ini tadi mereka sempat saya koreksi tanda kutip ya, saya luruskan karena mereka fokusnya di lokasi yang sifatnya relatif saja, absolut, yang sifatnya tetap berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Padahal lokasi itu bisa kita lihat juga dengan lokasi relatif di pada suatu tempat itu bisa dipandang dengan daerah sekitarnya. Tadi sudah saya contohkan juga misalnya rumah Jana ini bertetanggaan dengan kawan lainnya 4, tapi saya mau mengatakan rumah si Jana ini hanya berbatasan dengan Hendra boleh, tapi misalnya pendapat kawan lain salah Pak, si rumah Jana berbatasan dengan Pina, itu pun boleh karena itu di sudut pandangnya adalah menggunakan lokasi relatif. Sekali lagi tepuk tangan buat kelompok 2. Terima kasih, boleh kembali ke tempat, kita gantian dengan kelompok yang lain. Terima kasih. Perkenalkan konsep jarak. Namun sebelum itu izinkan kami memperkenalkan nama anggota kami. Saya Fiorino Ayatra Ami, di samping saya ada Presti Hestika Aduta, Novita Cecilia, Audrey Felicia. Fania Clarinta Alana. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini kami akan membahas konsep jarak. Seperti yang dapat teman-teman lihat di depan ini. Nah, pertama kita harus mengetahui apa sih itu konsep jarak. Nah, konsep jarak adalah konsep geografi yang menunjukkan ruang antara dua objek atau tempat di permukaan bumi. Hal ini terjadi karena dua tempat ini memiliki lokasi yang berbeda. Dalam gambar tersebut terdapat dua konsep ilmu geografi, yaitu jarak absolut dan relatif. Seperti yang dapat teman-teman lihat di depan, di sini di garis merah kita dapat melihat contoh, yaitu adalah jarak absolut. Nah, mengapa ini disebut jarak absolut? Nah, jarak absolut adalah jarak yang mengacu pada jarak fisik yang memisahkan dua lokasi berdasarkan satuan pengukuran seperti kilometer, meter, ataupun milimeter. Jarak absolut juga disebut sebagai jarak geografis. Jarak absolut ini bersifat tetap, dia tidak akan berubah. Seperti yang kita lihat di sini, garis merah ini melintang sampai ke Surabaya, dari Yogyakarta ke Surabaya, dan memiliki sifat dengan pengukuran kilometer. Seperti yang dilihat di sini 268 kilometer. Berikutnya kita juga melihat jarak relatif. Nah, apa itu jarak relatif? Jarak relatif adalah jarak yang mengacu pada beberapa terhubung atau keputusannya dua tempat secara sosial, budaya, dan ekonomi, terlepas dari jarak fisiknya. Jarak relatif bisa dinyatakan dengan jarak tempuh atau biaya yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tempat. Seperti yang kita lihat di sini, jarak ini memiliki dua tempat ya, dan ini dihitungnya menggunakan jam atau hour. Nah, kenapa begini? Jarak relatif ini bersifatnya tidak tepat, jadi bisa saja berubah-berubah. Misalnya jika saya menjangkau keluar dari SMA ini, ya saya jalan kaki jaraknya akan berbeda dengan jika saya menggunakan sepeda motor.
dikarenakan jarak relatif ini bersifatnya tidak tepat. Bisa saja tiba-tiba ada macet kan, terus saya tidak bisa pakai motor dong, saya tidak bisa nyampai ke lokasi saya. Sedangkan jika saya jalan kaki walaupun mungkin lebih lambat, tapi saya bisa mencapai tempat itu. Karena jarak relatif ini bersifatnya tidak tepat, bisa berubah kapan saja. Nah, jadi demikianlah presentasi dari kami. Sekian, terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan. Sangat detail sekali apa yang telah disampaikan kelompok 1. Boleh kembali ke tempat. Terima kasih. Luar biasa. Pegang saja dulu. Luar biasa, lengkap dengan detail ya. Dia lihatkan lagi dari garis merah dengan jaraknya, kemudian ada lokasi, jarak relatif dengan waktunya yang berbeda. Sekali lagi kita tepuk tangan buat kita semuanya. Ya. Sudah menyelesaikan semua konsep yang telah dijelaskan dengan berbagai paparan yang saya tangkap. Sepertinya kalian sudah mengerti semua tentang konsep geografi. Ada 10, paling tidak 7 dari diantaranya sudah kalian jelaskan dengan konsep masing-masing, dengan bahasa kalian masing-masing. Harapannya kalian bisa mencerna dengan gambar, kalian dapat menerjemahkannya. Yang paling penting untuk kalian kuasai adalah kalian harus menguasai kata kuncinya, ya. Seperti tadi aglomerasi, kata kuncinya di susunan. Pengelompokan. Pola bicara tentang susunan, jarak bicara tentang rentang, lokasi bicara tentang tempat. Tadi interaksi bicara tentang hubungan. Kelompok ini tadi apa? Aglomerasi, pengelompokan. Tadi ini morfologi bicara tentang bentang alam. Tadi ini kelompoknya keterjangkauan, mudah atau tidaknya suatu tempat untuk dijangkau. Itu yang paling penting untuk menjadi kata kunci. Masalah bahasa, masalah presentasi tadi bahasanya seperti apa, silakan gunakan bahasa kalian. Yang penting kalian bisa menangkapnya. Oke? Paham ya? Nah, bentuk terakhir sebagai penutup, kita akan mencoba pengetahuan kalian sekali lagi dengan kuis dan sifatnya ini individu. Oke? Silakan bersaing individu. Saya akan share kembali sebuah kuis. 1, 2, 3. Oke, segera selesaikan. Satu menit akhir, saya mulai dari sekarang. 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita akhiri. Iya. Oke, jadi hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Tapi yang perlu jadi catatan adalah konsep geografi adalah sebuah subtema dalam geografi yang mana sekali lagi saya tekankan bahwa yang perlu kita perhatikan adalah setiap kejadian, setiap apa yang ada di dalam lingkungan kita sehari-hari ini semuanya dapat dikaji dengan konsep geografi, ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke dalam materi yang terakhir kita, yakni kaitannya dengan mitigasi bencana. Demikian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Silakan ketua kelas disiapkan. Berdiri. Beri salam. Selamat siang. Silakan istirahat. Boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing.